Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Humble Engineer. Kali ini kita akan sharing untuk pembuatan part di SolidWorks lagi. Untuk kali ini sharing kita tentang simulasi fatigue atau uji lelah pada sebuah part itu dengan menggunakan SolidWorks Simulation. Nanti part yang akan kita buat kurang lebih adalah seperti ini. Jadi ini gambarannya adalah sebuah engkol yang digunakan, yang bawahnya ini profil square. Jadi nanti fungsinya dia akan diputar dengan menggunakan tangan untuk membangkitkan atau menyalakan sesuatu, dengan profil square di bagian bawahnya sini dengan pasangannya. Oke, jadi nanti kita akan coba simulasikan jika part ini digunakan dengan gaya atau beban tertentu secara terus menerus, dia akan mampu berapa kali cycle atau lifetime fatigue-nya itu berapa lama sampai dia mengalami kerusakan atau mengalami kegagalan. Begitu teman-teman. Oke, lanjut saja, kita mulai buat part baru, new part. Oke, yang lama tadi coba saya close saja supaya tidak berat karena nanti akan menggunakan simulasi di SolidWorks. Pertama-tama kita buat partnya dulu dengan buat sketch di area top plane. Saya pilih top plane lalu sketch. Lalu di sini saya coba gambar lingkaran dan juga dua lingkaran seperti ini. Dua lingkaran ini saya beri jarak 150 dan ini diameternya 50, yang ini 25. Lalu saya beri relasi di center kedua lingkaran ini horizontal, cukup. Lalu saya lanjut buat garis menghubungkan kedua lingkaran ini seperti ini di atas dan bawahnya seperti ini. Nah, jika teman-teman melihat relasinya di sini ada simbol seperti ini dan seperti ini simbol konsiden dan ini simbol tangan, kita pastikan semua titiknya seperti itu. Jika sudah semua, bisa teman-teman lanjut. Kalau belum, coba umpamanya ini tangannya kita hapus, nah, dia akan masih bisa bergeser-geser seperti ini, warnanya masih biru. Ini bisa teman-teman klik kontrol, kedua garisnya antara lingkaran dengan garis lurus kita klik, kita tambah add relation-nya tangan seperti ini. Jadi supaya dua titik ini memiliki relasi tangensial gitu. Lalu kita trim yang tidak perlu, dua garis lingkaran yang di dalam saya tidak memerlukannya. Lalu saya extrude, tebalnya saya pilih ya 10 saja seperti ini. Lalu selanjutnya saya membuat square di bagian bawah sini. Saya edit sketch di permukaan bawah. Karena senternya tadi sudah sama, saya pilih center rectangle di sini. Saya beli dimensi. Dimensinya adalah 25 kali 25. Semuanya ini pasangannya juga dengan ukuran 25 kali 25 juga. Lalu sudah seperti itu, kita extrude. Panjangnya adalah 50. Oke, seperti ini. Nah, bagian atasnya kita buat gagangnya atau handle-nya buat engkol. Edit, sketch, lalu kita buat lingkaran di sini. Oke, lalu dimensinya saya beri pokoknya 21. Oke. Lalu panjangnya kurang lebih segaman tangan 80 mili, cukup. Nah, lalu ini saya finishing dengan diberi fillet di permukaan sini 2 mm saja dan di permukaan sini. Kita coba dulu. Kalau tidak bisa, kita
pilih edge-nya saja di sini dan di sini. Oke, lalu di sini juga ya, ini tidak perlu. Oke, hasilnya seperti ini. Baru kita fillet lagi karena yang atasnya tadi menunggu dulu yang bawahnya. Oke, seperti ini fillet yang saya buat. Oh, ini saya edit sekalian untuk yang permukaan bawahnya seperti ini. Sip, kurang lebih seperti ini desainnya. Lalu untuk simulasi nanti penampang ini karena plannya agak panjang di gambaran saya ini, nanti dia akan disimulasikan masuknya kunci itu tidak full sampai sini, jadi hanya sebagian saja. Nah, untuk di pembuatan di simulasi nanti kalau kita lihat di video sebelumnya, ketika kita pilih di sini untuk fixture, dia akan satu permukaan ini menjadi satu bagian posisi fixturnya. Padahal kita juga ada bagian fungsi yang dia tidak masuk ke pasangan kuncinya. Jadi kita mau split surface yang di sini, tapi tidak merubah solidnya. Itu dengan cara kita edit sketch di sini di plane-nya. Nanti ke 4 sisinya juga seperti itu. Saya buat garis seperti ini. Seumpamanya dia yang masuk ke dalam kuncinya hanya 20 mili. Nah, seperti ini. Oke, lalu saya exit sketch. Saya buat sketch lagi di keempat surface nya. Yang ini juga sama seperti ini. Kita buat garis ini dengan titik ini. Apakah bisa diberi relasi konsisten? Ya, bisa. Oke, kita exit lagi. Lalu yang plane sebelahnya kita sketch. Kita coba dengan convert entities yang ini. Oke, bisa supaya ukurannya sama dengan belakangnya. Plane yang sini juga ya, kita sketch. Kita convert entities garis yang di belakangnya. It's convert entities. Kita pilih yang ini. Oke, sip. Jadi sudah ada 4 sketch dengan 4 garis masing-masing. Ini kita ke curve lalu crud di split plane. Kita di projection, biasanya defaultnya akan di silhouette, kita geser ke projection, lalu kita pilih sketchnya yang ini, plane-nya, surface-nya kita pilih yang ini. Nah, jadi dia akan terpisah menjadi 2 bagian seperti ini. Oke, cukup. Lalu kita ulangi split line lagi di keempat sisinya hingga semuanya memiliki 2 permukaan sendiri-sendiri. Ini juga ya. Oke, nah sudah semua. Jadi keempat sisinya dia akan memiliki 2 face beda-beda. Jika sudah, seperti simulasi di statis yang kemarin, kita pilih dulu materialnya, bisa di sini atau nanti di simulation, tapi kita coba pilih di sini dulu. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan materialnya. Maunya saya mau pakai IC 3470 dengan yield strength-nya yang 275 megapascal semuanya. Kita apply, close, dia akan berubah warnanya. Setelah itu kita masuk ke simulation. Nah, di sini tabnya. Jika teman-teman belum aktif di sini, bisa mengaktifkannya di gambar roda gigi ini di panah bawah di add-in. Nah, di sini teman-teman yang SolidWorks Simulation coba dicek, dicontreng. Oke, itu sudah. Kita ke new study dulu, karena untuk melakukan simulasi fatigue itu perlu simulasi statis dulu, maka kita buat simulasi statisnya dulu. Nah, di
di sini simulasi statis material sudah terpilih. Kita posisikan fixturnya, kita pasang tumpuannya, kita pilih fix geometry karena ini nanti jika masuk dia akan jadi fixnya yang di sini. Saya pilih ke 4 permukaannya ya, jadi seperti ini. Jadi umpamanya tadi kita tidak split, dia akan full keseluruhan seperti ini, dia akan menjadi tumpuannya di seluruh face-nya ini. Padahal kita secara fungsinya dia umpamanya hanya masuk berapa mili bagiannya yang masuk ke pasangannya. Jadi kita bisa menggunakan fungsi split tadi. Jika sudah di fixturnya kita pasangkan, kita pasangkan external load-nya. External load di sini teman-teman bisa pakai torsi atau bisa pakai gaya. Sebabnya kita pakai torsi terlebih dahulu. Nah, ini kita pilih bagian mana yang akan menerima torsinya atau arahnya dari mana. Nah, itu di sini kita pilih. Nah, lalu directionnya mau kemana? Itu kita pilih surface yang ini, yang melingkar. Maka dia akan mengikuti putarannya seperti ini. Lalu besarnya torsinya berapa? Namanya 500 Nm. Nah, seperti ini kurang lebih arahnya searah jarum jam. Lalu selanjutnya kita buat mesh lagi. Untuk proses meshing kita klik kanan, kita create mesh. Mesh di sini saran saya menggunakan yang kurvatur, kita pakai yang default dulu. Kalau teman-teman mau yang lebih presisi, bisa teman-teman geser ini ke kanan, ke fine-nya. Tapi akan berpengaruh ke penggunaan VGA yang digunakan. Nah, seperti ini kurang lebih hasil meshingnya. Jadi dia di bagian-bagian yang kecil dia akan lebih rapat. Kalau di bagian yang penumpang besar dia akan lebih longgar. Sudah, kita coba simulasikan run. Nah, SolidWorks akan mencoba men-solving. Nah, dia akan menunjukkan hasil dari simulasi statisnya dengan besarnya torsi 500 Nm pada desain yang kita buat ini. Hasilnya bisa kita edit sama seperti di video sebelumnya. Ini bisa kita ganti ke megapascal. Skillnya karena tidak terlalu aneh biarkan saja. Min max nya kita munculkan. Di ini bisa kita ganti floating. Ketelitiannya mau berapa angka di belakang koma bisa teman-teman masukkan. Saya coba di 0. Oke. Nah, jadi akan muncul di sini. Dia maksimum stresnya atau tegangan maksimumnya adalah 669 MPa megapascal, sedangkan yield strength-nya hanya 275 MPa. Jadi kemungkinan ini sudah akan mengalami jika sudah melewati tensile strength juga dia akan mengalami gagalan atau failure di poin ini. Jadi coba kita nanti kecilkan, atau teman-teman kalau mau mengganti juga bisa. Jadi kita rubah dengan gaya. Nah, seperti ini. Sedangkan di bagian sini dia 0 karena posisinya dia yang berpasangan di permukaan tadi dekat dengan tumpuan. Selain itu di bagian sini juga terlihat dia menerima tekanan yang agak besar karena warna kuning, kemungkinan di atas 500-an megapascal. Oke, kita coba edit saja di sini. Kita gantikan, klik kanan, edit definition, kita ganti ke gaya. Kita sesuaikan lagi. Kalau posisi normal dia akan diarah semuanya menyatu ke posisi senternya. Kita bisa coba ganti di select direction, face nya kita pilih ini, lalu kita scroll ke bawah. Dia akan ada pilihannya, radial, sirkumferensial, atau aksial. Searah gaya, tegak lurus dengan gaya, searah sumbu, tegak lurus dengan sumbu, atau mengelilingi sumbu. Kita pilih yang ini karena fungsinya dia berputar. Coba kita berikan 500 Newton. Directionnya biarkan saja searah jarum jam, kita klik OK. Meshing kita tidak perlu edit lagi karena tidak berubah profil 3D nya. Kita bisa run.
Kita tunggu sebentar, SolidWorks akan mengkalkulasi ulang. Nah, hasilnya seperti ini. Maksimum tegangan yang diterima adalah 100 megapascal di titik yang sini tadi, jika diberikan beban 500 Newton di bagian sini searah berputarnya, atau sekitar 500 Newton berarti 50 kiloan ya, hampir. Oke, dengan yield strength 275, tegangan maksimumnya 100, berarti kemungkinan dia belum sampai merubah bentuk yang tidak bisa kembali atau tidak melewati kurva elastisitasnya. Oke, dari sini coba kita buat simulasi fatigue-nya. Kita new study lagi. Kalau teman-teman mau lihat yang lainnya juga bisa, menambahkan safety factor seperti video yang sebelumnya juga bisa. Kita coba lanjut aja, kita mau berfokus ke simulasi fatigue. Kita new study, lalu fatigue, lalu oke. Nah, di sini akan ada dua, ada simulasi statik di poin bawah ini, ada simulasi fatigue 1. Nah, di sini di posisi loading kita klik kanan, kita add event. Jadi di poin ini bisa teman-teman pilih jenis-jenis pembebanan statisnya mau seperti apa, mau fully reference, zero base atau loading ratio, atau mencari cycle tertingginya, point cycle peaks, cycle puncaknya. Nah, kita coba dengan fully reverse aja, jadi beban yang diberikan maksimal dengan yang berlawanan arahnya, yang minimal itu sama besarnya melewati garis nol. Atau bisa teman-teman pelajari lagi di jenis-jenis pembebanan statis seperti apa. Nah, di sini coba saya masukkan jumlah cycle-nya di 100.000. Oke, atau bisa teman-teman ganti lagi dengan jumlah cycle yang teman-teman inginkan. Nah, lalu setelah itu kita pilih di part 2 ini, kita klik kanan, kita harus mengaplikasikan materialnya terkait dengan SN curve-nya atau kurva SN-nya. Data itu sebenarnya bisa teman-teman dapat di database materialnya, atau jika tidak ada bisa menggunakan yang ada di SolidWorks-nya, jadi dari drive elastic modulus materialnya yang dari standar SME atau bebas. Ini juga bisa teman-teman inputkan sendiri. Di cycle pertama dia bisa beban berapa, bisa berapa cycle, hingga jumlah cycle tertentu. Bisa teman-teman jika mau melakukan penelitian di situ. Atau kita untuk di video ini kita pilih dengan define sesuai dengan data yang ada di SolidWorks-nya. Kita apply, jadi nanti akan ada data SN curve-nya di jumlah beban berapa, dia bisa menerima hingga berapa cycle akan muncul di sini. Kita apply, dan kita close. Nah, jika sudah terdefinisi seperti ini, langsung bisa kita run. Nah, untuk yang di event tadi ini, kenapa kita tidak memilih gayanya lagi? Di sini sudah kita tentukan, jadi bebannya itu akan mengikuti dengan studi yang pertama. Atau jika teman-teman memiliki beberapa tipe studi, ini bisa dipilih. Nah, ini memilih dari statik yang pertama tadi. Oke, jika sudah semua, kita klik kanan pada tulisan fatigue 1, kita run. Lalu SolidWorks akan mengkalkulasi. Nah, di sini ada keterangan bahwa tidak ada damage atau jumlah tegangannya ini di bawah dari capability dari SN curve-nya tadi. Jadi tidak akan ada kerusakan hingga maksimal cycle yang sudah teman-teman pilih di SN curve tadi. Jika mau melanjut bisa dilanjutkan. Nah, data akan not available. Jadi fatigue level-nya tidak bisa muncul. Coba kita besarkan. Kenapa? Karena tadi tegangan yang dihasilkan itu lebih kecil dari fatigue limitnya. Ini bisa kita edit di sini, kita besarkan, contohnya dia di 1500 Newton. Kita ulangi, kita run. Kita tunggu. Nah, ini muncul bahwa maksimum tegangannya adalah 300. Lalu kita ke fatigue. Nah, ini kita run ulang.
di sini akan muncul dari damage atau kerusakan dan live-nya atau fatigue live-nya. Nah, di sini kita coba edit definition lagi untuk mengedit datanya supaya diagram yang di sebelah kanan ini lebih rapi dan kita memunculkan minimum dan maksimumnya posisi kerusakannya atau damage-nya. Ini kita ganti ke floating, ini kita ganti ke 0. Oke, jadi minimum damage-nya adalah 10% dan maksimumnya adalah 158%. Lalu kita ke fatigue live-nya, kita klik kanan juga, edit definition. Di sini kita show min dan max lagi, dan data yang di sini kita ganti floating, lalu ini kita ganti 0. Nah, oke. Jadi dari data ini, data fatigue ini, fatigue live-nya adalah maksimum di 1 juta cycle karena itu maksimal dari data SNUV yang ada di sini tadi. Minimumnya adalah 63.167 cycle. Jadi alat ini dengan beban 1.500 Newton tadi, dia akan mampu digunakan sebanyak 63.167 cycle hingga mengalami failure atau initial crack di sini. Karena di patahan-patahannya untuk yang patahan lelah dia akan diawali dari initial cracknya dulu di sini. Jadi di titik yang merah-merah ini dia akan menerima kemungkinan akan mengalami kerusakan yang lebih dulu dibandingkan bagian-bagian yang lain. Nah, seperti ini. Jika teman-teman perlu mengetahui data-data yang lain, itu bisa diklik kanan di result live-nya ini, bisa pakai probe. Nah, bisa diklik di sini, dia akan muncul. Di sini itu berapa cycle, karena yang maksimal minimal paling kecil ada di titik ini tadi. Jadi teman-teman bisa mempick bagian-bagian yang lain seberapa titiknya itu, atau bisa juga menggunakan kalau mau meresult total itu dengan list selected. Nah, di sini kita pilih face-nya, lalu kita update. Nah, di sini datanya akan muncul di bagian permukaan yang sini. Jika ingin mengevaluasi semuanya, kita klik lagi face-nya di sini, lalu kita klik CTRL A atau all. Dia akan memilih semua, lalu kita update. Nah, datanya di sini bisa teman-teman value cycle-nya kita klik. Nah, dia akan muncul dari titik paling minimum di bagian mana hingga titik-titik yang lain sesuai urutannya dari cycle yang paling kecil. Jadi teman-teman bisa tahu di nodal nomor berapa atau koordinat berapa, jumlah cycle-nya maksimal yang bisa diterima berapa, seperti ini. Itu teman-teman kurang lebih hasilnya. Ini bisa teman-teman edit juga dari segi bebannya kalau mau diedit seperti tadi, atau dari segi modelnya juga. Jadi di tab yang bawah ini bisa teman-teman pilih mau mengedit di bagian apanya, atau segi materialnya juga bisa teman-teman edit sesuai dengan kebutuhan hingga menemukan desain yang sesuai dengan harapan teman-teman. Nah, di hasilnya tadi teman-teman bisa ekspor menjadi report, nanti outputnya akan Word seperti yang di video simulasi-simulasi yang sebelumnya. Itu kurang lebih teman-teman untuk sharing terkait simulasi di poin fatigue atau menganalisa terkait kelelahan pada 3D desain yang kita buat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga videonya bermanfaat, dan sampai jumpa di video-video yang lainnya. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, atau ada metode lain yang lebih efektif bisa teman-teman share di kolom komentar juga. Terima kasih dan sampai jumpa di video yang lainnya. See you.